Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Wahyu pasal 13. Binatang yang keluar dari dalam laut. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, "Siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia?" Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat, dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari Anak Domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Binatang yang keluar dari dalam bumi. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat
Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Wahyu 13 ayat 1 sampai 18. Tetap setia di tengah tekanan dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Wahyu 13 adalah salah satu bagian Alkitab yang cukup berat dan penuh simbol. Kita melihat munculnya dua binatang yang melambangkan kuasa dunia yang melawan Tuhan. Sekilas terlihat menakutkan. Ada kuasa besar, ada penyesatan, ada tekanan ekonomi, tidak bisa menjual dan membeli. Bahkan ada ancaman terhadap iman. Namun di tengah semua itu ada satu pesan kuat. Tuhan melindungi umatnya untuk tetap setia. Yang pertama, kuasa dunia bisa sangat kuat. Binatang dari laut diberi kuasa oleh naga atau iblis. Disembah banyak orang, tampak hebat dan tak terkalahkan. Ini gambaran bahwa di dunia ini ada sistem, ada kekuasaan atau pengaruh yang melawan Tuhan, tapi terlihat sangat kuat dan menarik. Renungannya kadang kita juga melihat kejahatan seperti menang. Orang jahat seperti berhasil. Dunia seperti lebih menarik daripada Tuhan. Yang kedua, penyesat itu nyata. Binatang yang kedua tampak seperti anak domba, seperti baik, tapi berbicara seperti naga dari iblis, mengadakan tanda-tanda ajaib. Artinya tidak semua yang terlihat rohani itu dari Tuhan. Renungannya hari ini banyak ajaran yang menyimpang. Konten yang kelihatan benar tapi menyesatkan. Hal-hal yang viral tapi menjauhkan kita dari Tuhan. Yang ketiga, iman akan diuji sampai hal praktis. Ada bagian yang sangat nyata. Tidak bisa membeli atau menjual tanpa tanda binatang. Artinya iman kita bukan hanya di gereja, tapi diuji dalam kehidupan sehari-hari. Saat bisnis tetap jujur atau ikut arus. Saat susah tetap percaya atau kompromi. Saat tertekan tetap pegang Tuhan atau menyerah. Itu pilihan kita. Yang keempat, kunci ketabahan dan iman. Ayat pentingnya yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Tuhan tidak bilang hidup akan mudah, tapi Tuhan mau kita bertahan, tetap percaya dan tidak menyerah. Yang kelima, kita milik anak domba, ada pengharapan besar. Nama kita tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Artinya kita bukan milik dunia, kita milik Yesus, kita aman dalam Dia. Aplikasi hidup firman Tuhan untuk kita hari ini, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, perkuat hubungan dengan Tuhan, doa dan firman. Yang kedua, jangan mudah ikut arus dunia. Uji semua dengan firman. Yang ketiga, tetap setia walau sulit. Tuhan melihat kesetiaan. Yang keempat, jangan takut. Tuhan lebih besar dari kuasa dunia. Saudaraku, dunia mungkin semakin gelap, tapi terang Tuhan tidak pernah padam. Jangan takut dengan tekanan, jangan goyah karena keadaan. Jangan ikut arus dunia. Tetaplah setia, percaya dan bertahan. Karena pada akhirnya, Yesuslah pemenangnya. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.